Hai. Selamat datang di channel YouTube Pak Ade. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Pak Ade berharap kalian ada dalam keadaan baik, sehat. Tentunya kalian bisa mengikuti pelajaran Ade berikan. Hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran tematik tema 1 hidup rukun. Subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Jadi ayo kita belajar bersama-sama ya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar yang pertama adalah gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Gambar yang keempat ini menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Jadi nanti ada 4 subtema yang akan kita pelajari di tema 1 ini. Kita lanjut ke pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, kita baca ayat. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Adakah kata-kata dalam bacaan tadi yang kamu tidak tahu artinya? Tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita itu punya buah? Seperti pepaya, apel mungkin? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi ungkapan itu memiliki arti. Bisa dimengerti ya? Jadi setiap ungkapan ada artinya. Nah, ungkapan tadi ada buah tangan. Bukan artinya tangan kita ada buahnya. Tetapi dari buah tangan adalah oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati. Buah hati itu bukan hati kita ada buahnya, tapi bisa berarti anak atau anak kesayangan. Jadi ungkapan itu ada artinya. Di sini Pak Ade punya contoh kalimat yang di dalamnya ada ungkapan. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, ini memiliki arti ayah
pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Karena buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Pak Ade punya contoh yang kedua. Dio adalah buah hati orang tuanya. Maka artinya adalah Dio adalah anak dari orang tuanya. Bisa juga buah hati itu adalah anak kesayangan. Nah, itu tadi tentang ungkapan. Jadi ungkapan itu belum arti sebenarnya, tapi memiliki arti yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada percakapan antara Ayah Udin dan Mutiara. Kamu diminta melanjutkan percakapan tersebut. Lihat di sini Ayah berkata, "Anak-anak, Ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira jawaban Udin dan Mutiara seperti apa? Nah, mungkin si Udin akan berteriak, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Lalu si Mutiara menjawab, "Terima kasih Ayah untuk oleh-olehnya." Namun mungkin kalian punya jawaban berbeda dengan Pak Ade. Coba bagaimana? Oke, kita lanjut ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, di rak buku itu adalah buku hadiah dari ayahnya. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapih. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung buku dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, kalian di rumah punya buku bacaan? Coba kalian hitung berapa buku bacaan kalian. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok itu 1 puluhan. Kalau 5 puluhan sama dengan 50. Jadi satu kelompok itu isinya 10 buku atau 1 puluhan. Kalau ada 5 tumpuk buku, maka akan ada 50. Nah, di sini Pak Ade punya 50 buku, Mutiara dan Udin susun. Satu susunan itu jumlahnya 10. Kalau 5 susun berarti jumlahnya 50. Nah, ini jumlah buku Mutiara ada 50. Lalu ditambah lagi ada susunan yang jumlahnya hanya 7. Maka banyak bukunya ada 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyak bukunya ada 57. Perhatikan berikutnya. Tumpukan bukunya di sini ada 7 anak-anak. Ingat, satu tumpukan begini isinya ada 10. Karena ada 7 tumpukan, maka jumlah buku di sini ada 70. Lalu ada tumpukan lagi yang isinya hanya 7. Maka jika dijumlahkan keduanya ini, jumlah keseluruhan buku adalah 70-an itu sama dengan 70 ditambah 7, maka ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini Pak Ade menyusunnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok buku itu isinya 10. Maka kalau 10 kelompok buku, maka jumlahnya ada 100. Dari mana Pak Ade dari 100? Coba kita jumlahkan.
10 ditambah 10 jadi 20, ditambah 10 lagi 30, ditambah 10 lagi 40, tambah 10 lagi 50, tambah 10 60, tambah 10 70, tambah 10 80, tambah 10 lagi 90, dan tambah 10 lagi 100. Maka satu kelompok ini jumlahnya ada 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku, artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjangnya seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau kubusnya hanya satu, dianggap satu kubus satuan. Dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan jika ada 10, maka bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, kubus ratusan ini bisa digambarkan dengan kubus seperti ini, anak-anak. Ya, ini satuan, ini puluhan, maka digambarkan sebagai kubus yang berjumlah 100. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Kita lihat kubus di bawah ini. Ada berapa satuan di situ? Kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu deret tadi kita hitung ya. Kubus satu deret begini ada 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau satu kelompok ini ada 10 kubus, maka kalau ada 2 berarti jumlahnya 20 kubus. Nah, sekarang kalau gambar yang ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1 berarti jumlahnya 100. Nah, sekarang kalau ada 2, maka jumlahnya berarti jumlah kubus ini adalah 200. Yuk kita latihan supaya kalian lebih memahami. Jadi kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya ada 100. Lalu di sini ada 3 kubus puluhan, maka nilainya 30. Dan di sini ada 8 kubus satuan, maka nilainya adalah 8. Jika digabungkan, banyaknya kubus ada 138. Maka nulisnya seperti ini, 138. Tetapi cara membacanya 138. Nah, cara membacanya yaitu 138. Soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar kubus dari kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu kubus ratusan. Kubus ratusannya hanya ada 1, maka nilainya adalah 100. Kita lihat kubus puluhan. Kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ada 7 kubus puluhan, maka nilainya adalah 70. Lalu kita lihat kubus satuan. Kubus satuan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya adalah 8. Lalu kita jumlahkan. 100 ditambah 70 ditambah 8. Jawabnya adalah 178. Nah, tulisnya berarti 178. Jadi ditulisnya yaitu 178. Banyaknya kubus ada 178. Nah, 178 ini dibaca 178. Kita lihat soal nomor 2. Ada berapa kubus ratusan di situ? Ya, hanya ada 1. Berarti ratusannya ada 100. Lalu ada puluhannya ada berapa? Puluhannya ada 7. Maka nilainya adalah 70. Satuannya ada berapa? Ada 1. Maka nilai satuannya 1. Sekarang 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 171. Banyaknya kubus ada 171. Dibacanya bagaimana? Dibacanya adalah 171. Mudah kan? Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini di tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi semua, terutama bagi kalian yang sedang belajar di rumahnya masing-masing. Sampai jumpa di pembelajaran Bapak Adik selanjutnya, dan jaga kesehatan kalian semua. Tetap semangat dan berdoa. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe, like, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.